Mohon maaf sebelumnya, ini masih lanjutan suami tukar tambah ya. Hanya saja aku ganti judulnya. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Putri bangun pagi-pagi sekali dan dia tidak menemukan Sean Dimension. Di mana dia? Tanya-tanya Putri. Putri berkeliling mencari Sean. Bik Siti yang sedang membersihkan dapur pun tak sengaja melihat Putri yang kebingungan. Sedang cari siapa non? Kok mondar-mandir dari tadi? Bibi, Putri lagi cari Sean, Bi. Tuan Sean sudah berangkat ke kantor, Nona. Nanti malam juga pulang. Padahal Putri sudah bangun pagi buat sambut dia sarapan. Tuan Sean memang begitu, Nona. Dia akan berangkat pagi buta, jadi mulailah terbiasa, ujar Bik Siti. Baiklah Bi, terima kasih. Nona mau sarapan, sudah Bibi siapkan. Enggak Bi, Putri enggak nafsu makan. Tapi Tuan Sean pesan kepada Bibi kalau Nona harus sarapan, kalau tidak Tuan akan marah. Pemaksaan itu Bi namanya. Bukan pemaksaan Nona. Tuan tidak mau Nona sakit. Baiklah Bi, aku akan sarapan. Bibi pun tersenyum. Putri melangkah ke meja makan dan ternyata ada sebuah not di bawah piring Putri. Maaf, aku tidak berpamitan. Jangan lupa sarapan, nanti aku akan menghubungimu. Putri tersenyum malu. Dia romantis juga ya, ujar Putri. Selesai sarapan, Putri kembali ke dalam kamarnya dan seakan lupa dengan permasalahannya yang ada di rumah tangganya. Semua itu karena perlakuan Sean kepada Putri. Putri sudah lama tidak merasakan kebahagiaan seperti ini. Ponsel Putri pun berdering dan tertera nama nenek Putri di sana. Segera Putri angkat telepon itu, namun suaranya asing bagi Putri. Itu bukan suara nenek Putri. Halo, ini Putri cucu Bu Aini ya? Ujar seseorang. Iya, saya cucunya. Kalau boleh tahu ini siapa ya? Maaf, ini saya Sulastri, tetangganya Bu Aini. Saya mau ngasih kabar kalau Bu Aini masuk rumah sakit, Nak. Putri yang kaget langsung menjatuhkan ponselnya. Air mata Putri langsung jatuh di pipinya. Nak, ibu kirim alamat rumah sakitnya ya, cepatlah datang. Tak pikir panjang, Putri langsung mengganti pakaiannya dan pergi ke alamat yang telah diberikan oleh Bu Sulastri. Putri hendak pergi dan dia dicegah oleh Bik Siti. Nona mau kemana? Tanya Bik Siti. Putri menoleh. Loh, Nona menangis? Saya pergi ke rumah sakit dulu ya Bi, nenek saya masuk rumah sakit. Putri langsung keluar dari rumah. Dia menaiki taksi dan pergi ke rumah sakit tempat neneknya dirawat. Bik Siti langsung menghubungi Sean untuk memberitahukan keadaan Putri. Maaf Tuan mengganggu. Ada apa Bi? Apa ada masalah di rumah? Nona Putri menangis Tuan dan dia terburu-buru untuk pergi ke rumah sakit Tuan. Keadaannya kacau. Kirim saya alamat rumah sakitnya. Baik Tuan. Bik Siti langsung mengirimkan Sean alamat rumah sakit nenek Putri. Di rumah sakit, Putri langsung menanyakan neneknya kepada resepsionis dan ternyata Putri diantar ke IGD. Putri disuruh menunggu di luar dan di sana sudah ada Bu Sulastri, tetangga nenek Putri. Bu, saya Putri. Apa yang terjadi dengan nenek saya? Tanya Putri. Saat saya ingin mengantarkan baju pesanan Bu Aini, saya memanggil-manggilnya, namun tidak ada jawaban. Ya sudah, saya coba masuk aja, dan saya lihat Bu Aini sudah di lantai dengan surat di tangannya. Surat Bu? Iya, surat Nak, ini suratnya. Bu Sulastri memberikan surat itu kepada Putri dan Putri membacanya. Betapa kagetnya ia. Surat itu ternyata surat perceraian Putri dan Dion. Mungkin saja nenek Putri syok, cucunya akan berpisah dan dia pun pingsan. Putri menangis dan melempar surat itu ke lantai. Dan saat itu juga Sean datang memungut surat itu. Putri melihat Sean dengan sendu. Langsung memeluk Sean.
Dengan hangat, Sean membalas pelukan Putri dan mengelus punggung Putri. "Nenek aku, Sean." "Sabar Putri, aku ada di sini bersamamu. Apa dokter sudah keluar?" tanya Sean. "Belum nak, dokter belum keluar sama sekali," jawab Bu Sulastri. Sean mendudukkan Putri di kursi dan dia menggenggam tangan Putri seraya menenangkannya. Tidak lama kemudian dokter pun keluar. "Bagaimana dok keadaan nenek saya?" tanya Putri. "Maaf sebelumnya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Nenek Anda terkena serangan jantung dan sayang sekali tidak bisa tertolong," ujar dokter menundukkan pandangannya. Mendengar hal itu, kaki Putri lemas dan dia terduduk di lantai. Dengan cepat, Sean mengangkat Putri dan memeluknya. "Sean, nenek aku." Putri menangis di dalam pelukan Sean. Sean tidak tahu harus berkata apa untuk menenangkan Putri. Dia hanya bisa memeluk erat Putri. "Ini semua gara-gara kamu, Mas. Aku berpisah dengan Ibra. Dan sekarang nenekku, kamu telah membunuhnya dengan surat ini, Mas. Aku akan membuat kamu menyesal seumur hidup kamu," ujar Putri. "Tidak perlu kamu lakukan hal itu, karena aku yang akan melakukannya demi kamu. Jangan kotori tangan kamu dengan laki-laki brengsek seperti dia. Aku yang akan membuat dia menyesal telah mengganggu calon istriku." Sean pun kembali memeluk Putri. Nenek Putri pun dimakamkan. Sean dan Putri tentunya hadir. Dengan setia, Sean menemani Putri. "Maaf Tuan, Anda ada rapat sekarang. Kita harus kembali ke kantor," ujar Max. "Batalkan rapatnya." "Tapi ini sangat penting Tuan." "Tidak ada yang lebih penting daripada Putri. Batalkan, jangan banyak tanya, lakukan saja." Max pun menghubungi seseorang untuk membatalkan rapatnya. Putri pun bersujud di makam neneknya. Pasalnya inilah keluarga Putri satu-satunya. "Nenek, kenapa nenek meninggalkanku? Kenapa semua orang meninggalkanku? Maafkan Putri, Nek. Kalau Putri selalu merepotkan nenek, membuat nenek terluka dan seperti ini. Ini semua salah Putri, Nek. Coba saja Putri bisa mengurus penampilan Putri. Pasti Mas Dion tidak akan menceraikan Putri. Dan nenek tidak akan menerima surat itu. Maafkan Putri, Nek. Putri sayang nenek," ujar Putri menangis di depan makam neneknya. Sean ikut menunduk di samping Putri dan meletakkan bunga di makam nenek Putri. "Maaf sebelumnya Nyonya, saya terlambat menemui Anda. Tapi Anda tenang saja, walaupun Putri sudah tidak bersama dengan suaminya lagi, kini dia akan bersama saya. Saya janji kepada Anda, saya akan memperlakukan Putri seperti Anda memperlakukannya. Saya akan menjaga Putri, mencintai Putri seperti Anda menjaga dan mencintainya. Saya, Sean Alexander Georgio, ingin menjadikan Putri sebagai calon istri saya. Berbahagialah di atas sana, karena Putri sekarang adalah tanggung jawab saya," ujar Sean. Putri hanya diam mendengar pernyataan Sean. Sean begitu tulus meminta izin kepada nenek Putri untuk menjadikan Putri sebagai istrinya. Sean pun membawa Putri pulang ke mansion. "Kamu masuklah terlebih dahulu, bersihkan badanmu, makan malamlah. Kamu telah melewatkan makan siang. Aku tidak mau kamu sakit dan beristirahatlah. Aku akan pulang agak malam." "Bisakah kamu pulang lebih awal? Aku nggak mau sendirian." "Baiklah, asal kamu makan malam ya. Aku akan pulang dengan cepat. Masuklah." Sean mengelus lembut rambut Putri dan Putri masuk ke dalam mansion. Putri mengikuti semua perkataan Sean. Malam harinya sekitar jam 9. Sean benar pulang lebih awal karena dia telah berjanji kepada Putri. Putri menyambut hangat Sean. "Apa kamu sudah makan malam?" tanya Sean. "Tentu saja, aku sudah menjalankan perintahmu." "Bagus, gadis pintar." "Sean, aku mau berterima kasih ya karena masih ada kamu di hari saat aku benar-benar terpuruk. Kamu sudah menolongku 2 kali. Aku sungguh tidak bisa membalas semua kebaikanmu." "Putri, kamu tidak usah memikirkan bagaimana membalas semuanya. Cukup menjadi istriku saja dan menjadi ibu dari anak-anakku." Putri pun teringat akan Ibra. "Bagaimana nasib Ibra? Apa kamu merindukannya?" tanya Sean. "Tidak ada ibu yang tidak merindukan anaknya," ujar Putri. "Aku akan mendapatkan anakmu kembali," jawab Sean.
Benarkah? Ya, aku akan melakukan apapun agar anak kamu kembali kepadamu. Lagi-lagi Putri memeluk Sean karena Putri merasa sangat bahagia. Oh ya, apa kamu benar menginginkan aku menjadi istrimu? Kenapa tidak? Dengan tubuhku yang sebesar ini, apa salahnya? Aku tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi aku ingin terlihat cantik di depanmu. Kamu selalu cantik di hadapanku, jawab Sean. Apa aku boleh menguruskan badanku? Lakukan saja apa yang menjadi keinginanmu. Aku tidak pernah menuntut ini itu. Terima kasih, Sean. Sekarang tidur ya, sudah malam. Besok aku harus kerja. Baiklah, selamat malam, Sean. Selamat malam juga, ujar Sean tersenyum. Keesokan harinya di kantor Sean. Siapa gadis yang kamu bawa pulang ke mansion kemarin malam? Lagi pula, apa yang sedang terjadi sih dengan kamu coba? Tumben banget, biasanya gak pernah tuh kamu peduli sama orang lain, apalagi masalah perempuan. Kamu tuh selalu bodoh amat. Tetapi kenapa kali ini kamu malah seenak jidat bawa dia tinggal di mansion? Kamu gak lagi mabuk kan? Ujar Vano. Vano adalah sahabat Sean dari kecil. Jadi tak heran kalau Vano sangat mengenal siapa itu Sean. Jangan asal bicara deh, bodoh. Aku gak lagi mabuk. Terus maksud kamu bawa dia ke mansion apaan? Mau aku nikahin lah. Apa? Gila ya. Kamu asal mungut cewek, kamu mau jadiin dia istri? Iya, kenapa? Kamu sadar gak sih kamu ngomong apaan barusan? Iya. Kutu kupret, jangan iya-iya doang. Kenapa sih? Kamu tuh tahu kan lagi ngomong sama siapa? Ujar Sean. Ya abisnya kamu lebay deh, lebay banget malah. Ayolah Sean, seorang pebisnis muda yang terkenal kaya raya dan dikenal di mana-mana bahkan hampir seluruh dunia. Masa iya sih mau nikah sama cewek yang gak jelas asal usulnya? Mana gendut lagi, apa kata dunia woi? Ujar Vano. Apa salahnya? Mungkin saat ini aku membenarkan adanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Hah? Cinta pandangan pertama? Iya, kayaknya itu yang aku rasakan saat ini kepada Putri. Sumpah, aku masih heran banget deh sama jalan pikiran kamu. Jatuh cinta pada pandangan pertama? Emang masih ada yang begituan? Tanya Vano. Sean mengangkat bahunya. Alah, sok banget. Jangan ngomong cinta lah, kayak tahu cinta itu gimana. Kamu kan buta banget akan cinta. Bahkan seakan-akan kamu takut banget tersentuh sama kata-kata cinta. Aku emang belum terlalu yakin sih sama perasaanku saat ini. Hanya saja semenjak ada dia di mansion, semua terasa berbeda. Dan aku gak ingin kalau dia tuh pergi dari sana, apalagi ninggalin aku, jawab Sean. What? Seorang Sean takut ditinggalkan? Apa kata dunia? Kamu sedang bercanda kan? Aku jadi penasaran deh sama sosok Putri. Secantik apa sih dia? Apa tuh kelebihan dia sampai bisa membuat seorang Sean mengatakan tentang sebuah perasaannya? Dia tuh terlihat berbeda dari yang lain. Wah, benar-benar gila kamu. Ngomong-ngomong, dianya emang mau apa nikah sama kamu? Ya harus mau lah, mau gak mau harus mau, jawab Sean. Pemaksaan dong, nikah tanpa cinta kan hambar Sean. Yang nikah dengan cinta aja kadang masih hambar, apalagi tanpa cinta. Entahlah, dia seorang janda, tapi aku tidak memperdulikan itu. Wah, aku yakin nih, kamu benar-benar gila. Aku antar kamu ke psikiater ya. Sean hanya tersenyum mengingat wajah Putri. Di mansion, Putri memakai tempat gym yang ada di mansion. Mansion itu sangat lengkap, bahkan gym dan bioskop ada di dalamnya. Putri tidak perlu jauh-jauh pergi ke tempat gym. Putri benar-benar ingin membuat Sean senang dengan penampilan barunya dan akan membuat Dion menyesal selamanya. Dari hari ke hari, hubungan antara Sean dan Putri semakin dekat. Putri juga rutin berolahraga dan yang pasti Big Siti selalu mendukung Putri.
Bik Siti menyiapkan makanan sehat rendah kalori untuk Putri, dan itu sangat membantu untuk Putri menunjang penampilannya. Memang belum sepenuhnya sih Putri terlihat kurus, tapi dia sudah turun beberapa kilo. Dan itu membuat Putri semakin yakin kalau dirinya pasti bisa seperti dulu. Sebulan pun berlalu dan saat ini Putri tengah hadir di pengadilan untuk mengurus perceraiannya. Dan entah apa yang dilakukan oleh Sean, benar saja hak asuh anak jatuh kepada Putri dan itu sangat membuat Putri bahagia. Dan sebaliknya itu membuat Dion sangat marah. Gentong minyak, gimana rasanya berpisah denganku? Hahaha, mana ada orang yang akan melindungimu sekarang? Datanglah ya ke acara pernikahanku dengan Martha bulan depan. Aku harap kamu datang dan lihatlah kebahagiaan aku dengan istri baruku. Putri tidak menjawab karena menurutnya itu tidak ada gunanya. Dion sangat sombong dan sok keren saja. Putri tidak mau memperdulikannya karena apa yang sudah diinginkan oleh Putri sudah ia dapatkan, yaitu bersama dengan Ibra lagi. Putri membawa Ibra ke mansionnya. Wah, siapa nih si ganteng? Ujar Bik Siti. Bi, kenalin, ini anak Putri Bi, namanya Ibra. Tampan sekali Nona, boleh Bibi gendong? Dengan senang hati Bi. Putri benar-benar bahagia. Orang-orang yang berada di mansion sangat peduli dan sangat perhatian kepada Ibra dan juga dirinya. Sean pun baru saja pulang dari kantornya dan melangkah masuk menuju ke meja makan untuk makan malam. Sean, kenalkan, ini Ibra. Apa Ibra boleh tinggal bersamaku? Tentu saja boleh. Dia anakmu, otomatis dia juga anakku, ujar Sean. Putri tersenyum malu. Sean memang belum pernah mengurus balita, tapi dia sangat perhatian akan Ibra, anak Putri. Bagaimana perceraian kamu? Tanya Sean. Semuanya berjalan dengan lancar, aku resmi bercerai dengannya. Aku turut lega, sekarang jangan pernah memikirkan laki-laki itu lagi. Kamu hanya boleh memikirkanku saja, mengerti? Putri mengangguk pelan, wajah Putri memerah dengan rayuan Sean. Dan Putri pun tersenyum. Bersambung.